Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman, ini sekelumit kisah taubat di ujung usia. Kisah Pak Rahman, nama samaran. Pak Rahman adalah seorang pria berusia 68 tahun yang hidup sederhana di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Dahulu, ia dikenal sebagai sosok yang keras kepala dan jauh dari agama. Sejak muda, ia lebih memilih menghabiskan waktunya di warung kopi, berjudi, dan bahkan sesekali mabuk-mabukan. Sholat 5 waktu bukanlah bagian dari rutinitasnya. Dan ia jarang sekali menginjakkan kakinya ke masjid, kecuali saat ada hajatan. Istrinya yang soleha sering menasihatinya agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Pak Rahman tak pernah menggubrisnya. Anak-anaknya pun satu persatu meninggalkannya. Setelah mereka menikah, membawa keluarga masing-masing, menjauh karena tak kuat melihat tabiat ayah mereka. Namun, semuanya berubah ketika suatu hari ia terserang stroke ringan. Tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Langkahnya goyah dan ucapannya mulai terbata-bata. Ia pun mulai merasa sepi yang luar biasa. Kesepian yang menusuk hati saat malam datang dan tubuh tak lagi mampu banyak bergerak. Suatu malam, saat merenung di teras rumah, ia mendengar suara azan dari masjid yang tak jauh dari rumahnya. Suara itu yang dahulu sering ia abaikan, kini merasa menyentuh hati. Air matanya menetes tanpa sadar. Dalam kondisi lemah, ia bangkit dari tempat duduknya dan mencoba berjalan ke masjid dengan tertatih-tatih. Itulah malam pertama Pak Rahman sujud dalam sholat setelah puluhan tahun. Ia menangis sejadi-jadinya dalam sujudnya, memohon ampunan atas semua kesalahannya di masa yang lalu. Sejak hari ini, hidupnya berubah. Ia mulai rajin ke masjid, mencari ustadz untuk mengajarkan agama, belajar membaca Al-Quran dari nol, dan banyak beristighfar setiap hari. Meski ucapannya belum selancar dulu, ia menyempatkan diri berzikir dan mendengar ceramah agama. Masyarakat yang dulu menjauhinya mulai kembali mendekat. Anak-anaknya pun tersentuh dengan perubahan sang ayah dan perlahan kembali menjalin hubungan hangat dengannya. Ia pun sering berkata, "Allah kasih aku umur panjang bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk menebus dosa-dosa aku yang dulu." Pak Rahman wafat setahun kemudian. Di pagi hari setelah sholat subuh berjamaah, imam masjid berkata, beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, di saat paling indah, dalam keadaan bertobat dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, pintu tobat masih terbuka. Hidayah bisa datang kapan saja, bahkan di usia senja sekalipun. Yang penting adalah kesungguhan hati untuk kembali kepadanya. Kalau kisah ini menyentuh hati kamu, jangan lupa share ke teman dan keluarga. Yuk kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Like, komen,
pendapat kamu di bawah dan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Sahabat, semoga kisah ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa selama nafas masih ada, pintu tobat Allah selalu terbuka. Jangan tunggu tua, jangan tunggu sakit, mari kita kembali kepadanya sekarang juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.